Putri. Dan ini adalah line up Persitara, asuhan pelatih Dadang Iskandar dan Dodi Sahetabi. Ya, ini kita lihat bagaimana susunan pemain Persitara. Kita lihat Rahmat Rifai dan Banaken. Ya, ini merupakan sebuah kejutan barangkali ya dengan menempatkan Banaken yang selama ini memang menjadi pemain belakang seperti yang tadi dikatakan oleh pelatih. Dan line up Persijap di bawah pelatih Junaidi. Ya, kita lihat inilah skuad pada sore hari ini yang dipercayakan oleh Coach Junaidi dengan tidak hadirnya Amarildo. Bisa ditempatkan oleh Enjang Rohiman, asistennya. Dan inilah babak pertama Persitara Jakarta Utara melawan Persijap. Langsung dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Inisiatif penyerangan tampaknya langsung dilakukan oleh Persitara melalui sebuah tendangan dari Awono tadi. Kembali Dedi Mulyadi. Masih Dedi memasuki kotak penalti Persijap. Dedi Mulyadi melepaskan umpan di sudut tanah dan sebuah peluang pada menit pertama Persitara Jakarta Utara masih gagal. Ya, sebuah peluang yang terkesan produktivitasnya sangat tinggi. Kita tahu di menit ke-30 dengan penetrasi yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi dapat memberikan sebuah peluang yang cukup berarti bagi Persitara. Yahya Sosomar, pemain yang langsung menggebrak melalui sebuah tendangan yang cukup keras tadi. John Takpor langsung ke gawang, masih tipis di belakang Mister Gawang Danang Wihatmoko. John Takpor, gelandang serang Persitara, pemain yang sejauh ini telah mengoleksi 3 gol bagi Persitara. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persijap Jepara. Kembali Yahya Sosomar, masih Yahya. Offside Rahmat Rifai. Berada pada posisi offside. Sore ini tampaknya Rahmat Rifai diduetkan dengan Banaken Bosoken. Pemain bertahan Persitara yang diplot sebagai striker pada sore hari ini. Saya pikir cukup menarik duet yang diturunkan oleh Coach Double D pada Persitara. Kita tahu Banaken mempunyai heading yang cukup baik sebagai pemain bertahan. Kini ditempatkan tandem sebagai seorang tandem dari Rahmat Rifai yang mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Enjang Rohiman pendek saja ke Pablo. Kembali bisa diantisipasi oleh John Takpor. Rahmat Rifai kali ini masih Rahmat Rifai. Dan Banaken Bosoken. Ya, kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Persitara melakukan penyerangan. Mereka mengambil inisiatif sebagai tuan rumah. Ini memang dimanfaatkan oleh Persitara di saat mereka berambisi untuk terus memperbaiki posisinya. Ya, satu hal barangkali yang patut diperhatikan oleh kubu Persitara adalah biar bagaimanapun Persijap Jepara ini adalah tim yang harus diwaspadai. Jangan sampai mereka justru, maksud saya Persitara jangan sampai terlena bahwa mereka kemudian sampai melupakan lini pertahanan. Karena dengan masuknya Banaken ke depan, ini tentunya akan sedikit mengurangi kekuatan di barisan pertahanan mereka, terutama untuk mengantisipasi bola-bola atas dari Persijap Jepara. Iya, saya pikir selain itu Persijap juga mempunyai sebuah counter attack yang cukup cepat dan efektif dari kedua wingback atau wingback ke kanan dan kiri.
Masih tertunduk Charlie. Mengalami benturan dengan salah seorang pemain Persitara tadi. Ya, dengan Hariman Siregar tampaknya. Bagaimana tadi ya pemain ini sempat bertabrakan. Pada pertandingan terakhir beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa Persitara berhasil mengungguli Persita dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadikan Persitara baru meraih 2 kali kemenangan sepanjang putaran pertama dan kembali peluang Rahmat Rifai. Blessing yang masih tipis di sisi sebelah kanan Danang Wihatmoko. Ya, sebuah serangan balik yang cukup cepat yang dilancarkan anak-anak Persitara. Kita lihat bagaimana Rahmat Rifai. Sayang tidak ada kawan yang menyambut tendangan Rahmat Rifai yang sebenarnya memang langsung ditujukan ke tiang jauh. Namun sayang masih sedikit beberapa senti di tiang dari penjaga gawang Persijap, Danang Wihatmoko. Ya, peluang emas yang cukup baik didapat oleh seorang Rahmat Rifai. Kita tahu dengan kecepatannya yang begitu tinggi mendapatkan sebuah bola-bola daerah. Kita tahu inilah sebuah keuntungan bagi seorang Rahmat Rifai apabila kondisi lapangan sedikit basah. Itu akan sangat membingungkan pemain-pemain belakang Persijap. Lemparan ke dalam bagi Persitara sudah dilakukan langsung ke Hariman Siregar. Maksudnya tadi ke Banaken Bosoken. Bola terlalu cepat. Hariman Siregar, pemain yang paling setia terhadap Persitara, Bung. Pemain yang telah membela Panji Persitara sejak di Divisi 1. Ya, sebelumnya dia juga pernah bermain untuk Persija Jakarta Timur. Kembali Dedi Mulyadi, masih Dedi. Mencoba melewati M. Irfan. John Takpor. Sebuah tendangan spekulasi jauh di luar kotak penalti yang cukup keras. Kembali dilepaskan oleh John Takpor. Ya, memang aksi-aksi individu dari John Takpor ini patut diwaspadai oleh pemain-pemain belakang dari Persijap Jepara. Kita lihat bagaimana tendangan yang begitu keras yang dilepaskan oleh Takpor. Namun di sini juga kita lihat kewaspadaan yang tinggi diperlihatkan oleh penjaga gawang Persijap, Danang. Tendangan pojok yang kedua bagi Persibara. Masih terlalu jauh. Gagal dikejar oleh Banaken Bosoken. Ya, sebuah keputusan yang sangat tepat dilepaskan oleh John Takpor. Kita tahu begitu sulitnya bola, begitu kerasnya, tapi seorang Danang dapat menahan arus bola yang sangat berbahaya. Kembali gagal peluang demi peluang dari Persitara di menit-menit awal jalannya babak pertama sore ini. Ya, kita lihat di sini dengan tidak hadirnya seorang Amarildo de Souza, bagaimana lini tengah bagi tim Persijap Jepara begitu hampa, begitu tidak ada pemain yang mempunyai roh bagi mengatur permainan, seorang kreator maupun playmaker. Kita lihat beberapa aksi-aksi duel selalu dimenangkan oleh anak-anak Persitara dalam lini tengah. Evaldo Silva melebar ke Enjang Rohiman. Miscommunication Enjang Rohiman. Maksudnya tadi ke Pablo. Benjer Rudolf kali ini. Mudah saja. Charlie kembali melebar ke kanan. Lepaskan umpan langsung ke depan. Berusaha kita Nur Hadi. Masih Nur Hadi. Kembali Nur Hadi. Masih Persijap Jepara. Di daerah pertahanan Persitara. Berusaha melewati Taufik Kasrun. Dan tampaknya hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Persijap Jepara. Ini adalah merupakan tendangan pojok yang pertama, Bung, bagi mereka. Cukup rapat lini pertahanan Persitara.
dalam mengantisipasi serangan yang dilakukan pemain-pemain Persijap Jepara. Kita lihat bagaimana tadi Nur Hadi juga kebingungan pada saat dia harus melepaskan tembakan di saat pemain ini sudah berada di daerah 16 dari tuan rumah Persitara. Sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh. Njang Rohiman jauh di atas Mr. Roni Tri Prasnanto. Pemain yang pada pertandingan sebelumnya melawan Persija tidak sempat diturunkan. Sebuah peluang gagal dimaksimalkan oleh Charlie. Ya, sebuah kesalahan yang bisa dikatakan fatal apabila terjadi gol oleh seorang Ebenezer Rudolf dengan sedikit agak mempermainkan bola dengan umpan passing yang tidak akurat dapat dibendung oleh seorang Pablo. Tendangan pojok yang kedua bagi Persijap sudah dilakukan, yang dituju adalah Njang Rohiman dan nyaris saja tampaknya Charlie melakukan pelanggaran terhadap Ebenezer Rudolf. Dalam gerak lambat kita lihat masih membentur Mr. Gawang Roni Tri Prasnanto. Namun sebelumnya wasit melihat bahwa Ebenezer Rudolf terlebih dahulu terjatuh, dijatuhkan oleh Charlie. John Takpor, Taufik Kasrun, masih Kasrun lepaskan umpan ke kotak penalti, yang dituju adalah Rahmat Rifai. John Takpor, Ebenezer Rudolf, lebar ke kiri, Taufik Kasrun, masih Taufik, kembali kandas di kaki Sofian Morhan. Sebuah kerjasama yang cukup apik, Bung. Persijap Jepara. Permainan 1-2 sentuhan kita lihat diperagakan pemain-pemain Persijap Jepara dalam upaya mereka untuk mengganggu konsentrasi pemain-pemain Persitara. Serangan balik Persitara melalui Banaken Bosoken memasuki daerah pertahanan Persijap Jepara. Masih Banaken berusaha melewati Aji Nurpijal. Banaken Bosoken lepaskan tendangan langsung ke gawang. Mudah saja bagi Danang Wihatmoko. Gagal lagi serangan Persitara. Ya, sebuah tendangan yang tidak begitu keras, cukup lemah dilepaskan oleh seorang Banaken. Pablo Francis, cepat kita lihat Pablo Francis. Terjatuh Pablo. Man-to-man marking oleh Ebenezer Rudolf tadi tidak memberi kesempatan kepada Pablo Francis. John Takpor, Taufik Kasrun, kembali ke John. Sofian Mohan, kembali ke Valdo da Silva tadi. Njang Rohiman. Charlie, jatuh kita lihat Charlie. Bukan pelanggaran, Bung. Iya, memang kita lihat bagaimana tadi dalam tayang ulang bisa kita lihat. Iya, memang tampak ada unsur kesengajaan ya. Kita lihat bagaimana tadi dua pemain Persitara dan Persijap. Charlie, namun memang tidak terlalu keras dan wasit tidak melihat ini sebuah pelanggaran. Roni Tri Prasnanto, penjaga gawang yang belakangan ini semakin dipercaya oleh duet pelatih Persitara untuk mengawal gawang Persitara. Kali ini serangan Persijap Jepara melalui M. Irfan. Masih M. Irfan, Nur Hadi. Oh, tampaknya Nur Hadi, Bung. Ini adalah duet pelatih
Persitara juga tampak tadi sepintas manajer Hari Ruswanto. John Takpor, Banaken Bosoken kembali ke John. Masih ada Irfan. Sofian Morhan. Charlie lebar ke kanan. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi... Iya, tampaknya bagi Persitara, Bung. Iya, lemparan ke dalam bagi Persitara. Dan kalau kita lihat hingga 15 menit babak pertama ini, kedua tim tampaknya terlihat cukup hati-hati. Walaupun Persitara mampu mengendalikan lapangan, mampu mengendalikan jalannya permainan, namun upaya mereka untuk bisa mencetak gol dengan mengandalkan Banaken dan juga Rahmat Rifai masih belum sepenuhnya ditunjang oleh gelandang-gelandang dari Persitara yang tampaknya juga cukup berhati-hati dengan serangan balik yang barangkali akan menjadi andalan atau senjata utama bagi Persijap Jepara. Pablo Francis kembali ke Njang Rohiman. Ya, khususnya harus sangat diwaspadai striker Pablo, mempunyai kreativitas dan mobilitas yang cukup tinggi, pemain yang rajin, mampu memberikan umpan-umpan yang cukup baik juga. Itu yang sangat diwaspadai oleh pertahanan anak-anak Persitara Jakarta Utara. Masih Rahmat Rifai di kotak penalti Persijap. Kali ini Banaken Bosoken, Yahya Sosomar, Rahmat Rifai. Bukan pelanggaran, Bung. Iya, dan memang bersih sekali. Kita lihat pengambilan bola yang sangat baik. Njang Rohiman. Masih Njang Rohiman. Charlie. Pablo Francis. Maksudnya ke Charlie. Ya, dalam durasi 16 menit pertama belum terlihatnya kerjasama segitiga antara pemain Latin dari Persijap Jepara yang kita ketahui mempunyai senjata bagi Persijap Jepara. Dan adalah kerjasama segitiga antara kedua striker dan juga Amarildo de Sousa. Tampaknya Charlie berada pada posisi offside sebelum menerima umpan yang diberikan oleh Njang Rohiman. Tendangan bebas bagi Persitara. Ebenezer Rudolf dan ini adalah Rahmat Rifai. Terjatuh kita lihat Yahya Sosomar. Iya. Sebuah sliding yang dilakukan oleh Yogi tadi, Bung. Iya, memang ini sebuah pelanggaran. Dan sebuah heading masih mampu ditangkap dengan baik oleh Danang Wihatmoko. Ya, sebuah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Banaken. Kita lihat nyaris saja membahayakan gawang dari Danang Wihatmoko. Tapi kita lihat bagaimana Danang mampu mengantisipasinya. Dua peluang telah diperoleh oleh Banaken Bosoken. Pemain bertahan Persitara yang kali ini diplot sebagai striker. Ya, saya pikir tugas dari Banaken cukup kolektif yang dilakukan bagi posisi seorang striker. Mempunyai dua peluang dan kedua peluang tersebut dapat dilakukan dengan baik. Setidaknya ke arah gawang, tapi penyelamatan bagi Danang Wihatmoko cukup baik dengan posisi yang selalu tepat pada beberapa peluang yang dimiliki anak Persitara. Banaken Bosoken melepaskan umpan, maksudnya ke Rahmat Rifai, masih mampu ditangkap oleh Danang Wihatmoko. Sebuah pengalaman baru tentunya bagi Rahmat Rifai berduet dengan Banaken Bosoken di depan, Bung. Ya, walaupun memang dalam beberapa kesempatan Banaken juga sempat diturunkan sebagai seorang striker, namun tentunya sebagai pemain belakang, naluri mencetak gol dari seorang Banaken ini tidak setinggi seorang striker atau katakanlah ada Rahmat Rifai di sana. Tapi paling tidak ini akan memberikan perhatian serius bagi Persijap Jepara. Tentunya akan selalu mewaspadai pergerakan dari Banaken. Kembali offside, Rahmat Rifai berusaha mengejar bola.
yang diberikan oleh John Takpor tadi. Dan coach Persijap Jepara Junaidi, pelatih yang mampu menempatkan posisi Persijap pada papan atas di pentas Jarum Indonesia Super League tahun ini. Pertandingan ini adalah merupakan pertandingan terakhir mereka di putaran pertama Jarum Indonesia Super League. Pada pertandingan sebelumnya berhasil dikalahkan oleh Persija Jakarta di Stadion Senayan dengan kedudukan 3-1. John Takpor, Yahya Sosomar yang dituju. Masih ada Sofian Morhan, Doni FC Regar, masih Doni. Langsung ke depan, maksudnya tadi ke Nur Hadi. Ini adalah bench barisan pemain Persijap Jepara. Kita tahu bahwa Arnaldo Vilaba, salah satu striker andalan Persijap, sore ini di bangku cadangkan, Bung. Ya, selama ini memang Viaba selalu menjadi andalan bagi Persijap Jepara. Namun kali ini dia harus tampil atau harus duduk di bangku cadangan. Tampaknya memang ketika menghadapi Persija Jakarta, ketika mereka ditaklukkan 1-3 ini cukup juga menguras tenaga. John Takpor masih membentur Evaldo Silva. Pablo Francis berjibaku dia dengan Hariman Siregar tadi. John Takpor, Yahya Sosomar kembali ke John Takpor, pendek saja ke Rahmat Rifai. Ada Yahya Sosomar, sayang sekali penyelesaian yang kurang tenang Yahya Sosomar, hanya menghasilkan tendangan yang begitu lemah. Iya. Mudah saja dipatahkan oleh Danang Wihatmoko. Ya, saya pikir cukup beruntung bagi tim Persitara memiliki seorang John Takpor yang punya kreativitas, mobilitas yang sangat-sangat baik. Kita lihat beberapa peluang timbul dari kaki seorang John Takpor berawal. Haji Nur Pijal. Kerjasama kita lihat 3 pemain depan Persijap Jepara masih gagal menembus benteng pertahanan Persitara yang dikawal dengan ketat oleh Benjer Udol, Bung. Sofian Morhan, Enjang Rohiman, lebar ke sisi sebelah kiri, langsung ke depan. Sebuah peluang tadi, Bung. Ya, sangat berbahaya. Dan kalau kita lihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Persijap Jepara dalam menembus barisan pertahanan Persitara, ini sangat... Deddy Mulyadi dan sebuah peluang. Nyaris saja Rahmat Rifai menerima umpan terobosan yang dilepaskan oleh Deddy Mulyadi. Sekali kontrol, sayang sekali sebuah kontrol yang kurang cermat membuat peluang demi peluang yang dimiliki oleh Rahmat Rifai kembali kandas. Ya, serangan balik yang sangat cepat sekali. Ini adalah peluang yang tadi dimiliki oleh Persijap. Dan dari sini kita melihat bagaimana Persitara kemudian melakukan serangan balik. Hanya saja memang upaya dari Rahmat Rifai yang tadi tampaknya mencoba untuk mendorong bola sedikit lebih ke dalam, kemudian untuk mengambil ancang-ancang melakukan syuting, tapi bola yang didorong tadi terlalu deras sehingga masih menyamping ke sisi sebelah kiri gawang dari Persijap Jepara. Ya, saya pikir sebuah counter attack yang sangat baik yang diperoleh oleh Persitara dengan kejelian seorang Deddy Mulyadi, dengan sekali kontrol memberikan crossing kepada Ahmad Rifai. Tapi hanya saja sayang apabila seorang Rahmat Rifai dengan sekali sentuh melakukan finishing touch, mungkin akan lebih baik dengan mengontrolnya terlebih dahulu. Masih gagal serangan Persijap melalui Nur Hadi. Striker yang diplot untuk menggantikan posisi Via Babung. Ya, kita lihat dalam menit 24 masih belum adanya inisiatif penyerangan
yang dibangun dari second line pada anak-anak Persijap Jepara dengan terkesan monoton dalam segi membangun serangan. Rahmat Rifai, masih Rahmat Rifai, John Tapor, kembali ke Rahmat Rifai, dibayang-bayangi dengan ketat oleh M. Irfan. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh M. Irfan terhadap Rahmat Rifai. Sebuah tindakan fair play antara Pablo Francis dan juga Rahmat Rifai, Bung. Iya. Kita lihat bagaimana duel-duel dalam memperebutkan bola antara pemain-pemain Persitara dengan Persijap. Pada akhirnya memberikan peluang bagi Persitara. Dedi Mulyadi langsung ke depan gawang, ada Benjerundov dan juga Banaken Bosoken, disapu saja oleh Eduardo Silva. Kembali Yahya Sosomar, John Tapor, berusaha dikejar oleh Taufik Kasrun. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persijap Jepara. Cukup tajam umpan yang tadi diberikan kepada Taufik Kasrun. Sehingga selain pemain ini juga terlambat melakukan start. Sehingga bola akhirnya hanya meninggalkan lapangan permainan. Tanpa bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi oleh pemain-pemain Persitara. Usaha dikejar oleh Pablo Francis, masih Francis. Pendek saja, M. Irfan ada di situ. Masih M. Irfan. Aji Nurpijal berusaha melepaskan tendangan spekulasi Aji Nurpijal tadi. Masih membentur badan pemain bertahan Persitara. John Tapor lepaskan umpan ke depan. Ada Dedi Mulyadi di situ, masih Dedi. Berusaha dikejar oleh Banaken Bosoken, masih Banaken. Kembali Banaken Bosoken dibayang-bayangi oleh Sofian Murhan. Sebuah pressing yang gol! Yahya Sosomar akhirnya mampu memecah kebuntuan melalui sebuah tendangan first time menjebol gawang Danang Wihatmoko. 1-0 bagi Persitara. Ya, saya melihat ini adalah kecerdikan dari Banaken pada saat dia mampu menguasai bola. Ya, dalam tayang ulang bagaimana dia kembali melakukan bola atau melepaskan bola ke belakang. Dilihat di sana memang ada rekannya yang tentunya pasti akan menyambut, dan ini merupakan sebuah kerjasama yang apik. Dan kita tahu bagaimana Yahya Sosomar tepat menyongsong bola dan langsung menceploskan bola ke gawang. Ya, saya pikir ini sangat berhak dimiliki anak-anak Persitara dengan beberapa peluang emas yang mereka miliki. Tapi kita lihat kepandaian seorang Banaken dan tidak keegoisannya melihat seorang rekannya Yahya Sosomar dengan screening bola yang baik dilakukan oleh Banaken, memberikan langsung crossing pada Yahya Sosomar. Dengan Yahya Sosomar mempunyai penyelesaian yang cukup baik pada sore hari ini. Tampak Sofian Morhan mengawal Rahmat Rifai cukup ketat. Yahya Sosomar berhasil membuat Persitara unggul 1-0 sementara ini atas Persijap Jepara melalui gol tendangan first time yang diciptakannya pada menit ke-27 tadi. Taufik Kasrun pendek saja ke John Tapor, kembali ke Taufik Kasrun, masuki kotak penalti Persijap. Cepat kita lihat Rahmat Rifai bentur salah seorang pemain Persijap Jepara, membuat bola melambung jauh di atas bistrik gawang Danang Wihatmoko. Ya, saya kira ini tidak jauh berbeda dengan proses
terjadinya gol pertama tadi yang diciptakan oleh Yahya Sosomar. Hanya saja memang pada kesempatan kedua ini tampaknya para pemain Persijap tahu betul bagaimana mereka kemudian mementahkan atau mematikan peluang-peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Persitara. Kembali menghasilkan tendangan pojok yang ketiga bagi Persitara sudah dilakukan. Masih bisa dijangkau oleh Benji Rudolf. Pemain bertahan Persitara yang kerap kali naik sampai ke kotak penalti lawan untuk membantu serangan. Benji Rudolf. Ya, gempuran demi gempuran dilakukan oleh anak Persitara. Kita tahu lagi-lagi peluang emas yang dimiliki oleh Rahmat Rifai. Berawal dari crossing seorang Taufik Kasrun. Kita lihat adanya sedikit ketidakjelian bagi seorang Rahmat Rifai. Lalu di sini berdirinya bebas seorang Banaken apabila bola sedikit dilepaskan ke Banaken. Mungkin Banaken berdiri sangat bebas, dapat menyelesaikan mungkin lebih baik daripada seorang Rahmat Rifai. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Regi Raidityo. John Takbor. Enjang Rohiman. Kembali ke Enjang maksudnya. Ada Pablo Francis. Disambar saja tadi oleh Regi Radityo. Nah, itu juga adalah Banaken Bosoken. Disapu saja oleh Aji Nurpijal. Doni FC Regar. Charlie. Masih Charlie. Masuki daerah pertahanan Persitara. Berusaha mencari celah Charlie. Umpan terobosan. Kali ini gagal Charlie melepaskan umpan terobosan terhadap Yogi Alfian dan juga Nur Hadi. Sofian Morhan. Charlie. Kurang cermat. Kembali bola yang diberikan oleh Charlie, Bung. Ya, terjadi miskomunikasi pada saat serangan yang dilakukan oleh Persijap Jepara. Saat mereka sebenarnya sudah mampu berada di daerah pertahanan lawan, namun sayangnya memang tidak ditunjang atau tidak dibarengi dengan kecepatan pemain-pemain depan dari Persijap. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh John Takbor terhadap Doni FC Regar, Bung. M. Irfan. Pablo Francis lepaskan umpan ke tiang jauh. Masih bisa dihalau oleh Roni Tri Prasnanto. Kembali gagal serangan Persijap Jepara. Ya, saya memiliki catatan khusus terhadap penjaga gawang yang satu ini, Roni Tri Prasnanto. Ketika pertandingan menghadapi Persita, dia memang bermain baik sekali dan merupakan salah satu penjaga gawang yang menurut saya memiliki prospek yang cukup baik ke depannya. Dan wasit Najamuddin tampaknya harus mengeluarkan kartu kuning. Dan tampaknya terhadap Evaldo Silva setelah menjatuhkan Rahmat Rifai tadi. Ya, sebuah keputusan yang tepat diberikan oleh wasit kepada Evaldo. Kita tahu apabila Evaldo tidak melakukan menutupi badan seorang Rahmat Rifai, mungkin Rahmat Rifai langsung berhadapan dengan kiper one on one. Tapi hanya dengan tindakan dilakukan oleh Evaldo dapat melakukan tendangan bebas bagi Persitara. Banaken Bosoken. Nyaris saja, Bung. Ya, nyaris saja. Kita lihat bagaimana sebuah peluang dari tendangan bebas yang diperoleh Persitara. Banaken masih tipis di atas mister gawang Danang Wiatmoko setelah membentur badan salah satu pemain Persijap Jepara. Ya, Danang sendiri sebenarnya tidak bereaksi, namun memang beruntung karena bola masih berada di atas mistar. Kembali Persitara Jakarta Utara, masih ada Aji Nurpijal di situ. Enjang Rohiman. Lemparan ke dalam bagi Persijap. Pablo Francis. Masih Pablo. Kurang jelas, Bung, arah bola yang diberikan oleh Pablo Francis. John Takbor. Taufik Kasrun. Yahya Sosomar yang dituju. Sofian Morhan.
Kali ini Doni FC Regar. Terjatuh kita lihat Yogi Alfian. Ya, ada penurunan ritme permainan dari pemain-pemain Persijap Jepara. Yang saya melihat justru pada pertandingan sore hari ini mereka tampak tidak begitu ngotot atau kurang ngotot. Boleh jadi memang karena sebelumnya ketika menghadapi Persija dan juga pertandingan sebelumnya yang sangat menguras tenaga. Ini memang menjadi pertandingan terakhir bagi Persijap Jepara di putaran pertama ini. Merupakan pertandingan yang ya bisa dikatakan sisa-sisa tenaga, Bung. Kita lihat bagaimana mereka tidak begitu terengginas dalam menampilkan permainannya. Sangat jauh berbeda dengan apa yang mereka perlihatkan pada saat menghadapi Persija. Walaupun pada saat itu mereka mengalami kekalahan dengan skor yang cukup telak 1-3. Ya, saya pikir apa yang saya harapkan tidak terlihat pada sore hari ini. Apa yang kita bayangkan, soal penampilan dari Persijap, kita tahu Persijap mengejar untuk memasuki zona 5 besar. Iya, papan atas. Papan atas, tapi dengan permainan yang begitu, tempo yang begitu minim, dan tidak ada kreativitas dan tidak ada agresivitas pada sore hari ini. Tidak terlihatnya untuk mereka ingin untuk memenangkan pertandingan pada sore hari ini untuk mencapai 5 besar. Tendangan gawang bagi Persijap Jepara. Kembali membentur John Takpor. Masih ada Njang Rohiman. Doni FC Regar melebar ke sisi sebelah kiri. Terlalu keras bola. Gagal dikejar oleh Nur Hadi tadi. Tampaknya Nur Hadi berada pada posisi offside, Bung. Disapu saja oleh Evaldo Silva. Ya, kita juga tidak melihat bagaimana seorang Evaldo Silva yang biasanya rajin membantu serangan, membantu barisan tengah. Kali ini justru sengaja, tampaknya memang sengaja dipatok untuk tetap berada di posisinya, di barisan pertahanan. Padahal kita tahu pemain ini sebenarnya memiliki tendangan yang cukup keras jika berada di daerah pertahanan lawan. Kembali John Takpor berhadapan dengan Njang Rohiman. Lebar ke kanan, berusaha dikejar oleh Banaken Bosoken. Dibayang-bayangi oleh Aji Nurpijal, melepaskan umpan Banaken. Ada Yahya Sosomar di situ. Tampaknya Sofian Morhan berbenturan dengan Yahya Sosomar. Sebuah benturan yang tidak disengaja, Bung. Iya. Kembali bola disapu saja oleh Sofian Morhan. Jatuh di daerah pertahanan sendiri. Masih gagal dikejar oleh Rahmat Rifai. Masih tetap 1-0 kedudukan sementara, keunggulan bagi Persitara atas Persijap Jepara. Gol satu-satunya atau gol pertama tadi diciptakan oleh Yahya Sosomar pada menit ke-27. M. Irfan, Njang Rohiman. Pendek saja ke Aji Nurpijal. Kembali ke Charlie maksudnya. Kali ini menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persijap. Doni FC Regar. Masih Doni. Lepaskan umpan ke kotak penalti dan yang dituju adalah Nur Hadi. Terlalu lemah. Heading yang dilepaskan oleh Nur Hadi. Mudah saja bagi penjaga gawang Roni Tri Prasnanto. Ya, sebenarnya tendangan atau umpan yang dilepaskan oleh Denny ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Nur Huda. Hanya saja memang selain tandukan yang tidak begitu keras, kesigapan dari penjaga gawang Roni Tri Prasnanto ini juga menjadi salah satu penyebab gagalnya Persijap memanfaatkan peluang tersebut. Kembali gagal peluang Persijap melalui kaki Pablo Francis. Dibuang saja oleh Yahya Sosomar, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persijap. Doni FC Regar, Sofian Morhan kembali ke Doni.
Evaldo Silva melebar ke sisi sebelah kiri, ada M. Irfan di situ. Masih Irfan, Enjang Rohiman. Umpan terobosan ke depan, maksudnya ke Nur Hadi. Kali ini tampaknya Awono mengangkat kaget terlalu tinggi, Bung. Ya, ini sebuah jarak tembak yang cukup ideal bagi seorang Evaldo de Silva. Kita tahu Evaldo mempunyai kelebihan dengan cannonball-nya. Tentunya menghasilkan tendangan bebas bagi Persijap dari sudut yang cukup manis. Beberapa meter di luar kotak penalti Persitara. Roni Tri Prasnanto sedang memberikan arahan kepada teman-temannya. Dan bola mati kali ini dihadapi oleh 3 pemain sekaligus. Ada Doni FC Regar, Enjang Rohiman, dan tidak ketinggalan Evaldo Silva. Kita saksikan Evaldo Silva masih membentur badan Benji Rudolf. Ya, tampaknya para pemain Persitara tahu betul kapasitas seorang Evaldo yang memang memiliki tendangan-tendangan yang cukup keras, utamanya dalam memanfaatkan bola-bola mati seperti tadi. Dan tampaknya pergantian pemain akhirnya dilakukan oleh Persijap Jepara. Masuk Arnaldo Villava menggantikan Charlie, nomor punggung 9. Ya, kita melihat memang Charlie agak sedikit kerepotan. Hadiran Villalba diharapkan akan memberikan lini tajam, maksud saya lini depan dari Persijap Jepara akan lebih tajam. Ya, saya pikir masuknya Arnaldo Villava adalah sebuah keputusan yang tepat bagi coach Junaidi, tapi akan lebih baik apabila Charlie pun dimainkan pada diduetkan oleh seorang Arnaldo Villava. Kita tahu di sini berdiri seorang Nur Hadi yang kurang begitu, kontribusinya kurang begitu baik pada 40 menit pertama, dan seorang Charlie adalah seorang pekerja yang dapat sedikit menggantikan seorang Amarildo de Souza. Tapi kita lihat keputusan dan taktik bagi seorang Junaidi mungkin yang kita ketahui dengan ditariknya seorang Charlie dan diturunkan Arnaldo Villava. Iya, kita lihat bagaimana Roni Tri Prasnanto buang bola keluar. Tentunya hal ini dilakukan karena memang tidak adanya pemain-pemain atau rekan-rekan yang dekat dengan bola. Sementara ada 2 pemain Persijap Jepara yang berada di daerah berbahaya Persitara. Kita lihat tadi ada Villalba, ada juga Nur Hadi di sana. Ya, saya pikir harus konsentrasi yang sangat tinggi yang harus dilakukan oleh anak-anak Persitara dari segi pertahanan. Kita tahu dengan masuknya Arnaldo Villava, pemain yang rajin dan juga mempunyai produktivitas gol yang sangat tinggi. Ini cukup membahayakan lini pertahanan dari Persitara. Ya, tendangan gawang bagi Persitara, Roni Tri Prasnanto. John Takor. Ya, tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Aji Nurpijal terhadap Banaken. Ya, tampaknya dia juga memang terlalu tinggi pada saat melompat. Ya, sangat disayangkan. Mengapa wasit memberhentikan pertandingan? Kita tahu advantage berada di Persitara. Oh, ya, sebuah peluang baru saja dimiliki oleh Persitara. Ya, melalui Dedi. lagi-lagi umpan crossing yang cukup baik dilakukan oleh Dedi Mulyadi. Kita tahu begitu kreatif anak-anak Persitara pada sore hari ini, mau dari sisi kiri maupun sisi kanan ataupun sisi tengah. Mereka cukup produktivitas, cukup kreatif dan mempunyai inisiatif yang baik. Kita tahu John Takpor ataupun Banaken ataupun Yaya Susomar, dan juga di situ Dedi Mulyadi mempunyai umpan-umpan yang sangat baik. Balik peluang Rahmat Rifai tentunya berada pada posisi offside. Ya,
Iya, sayang sekali ya. Kenapa Rahmat Rifai justru mengambil bola tersebut. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Banaken, ya dalam tayang ulang, iya Banaken memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk menyelesaikan bola tersebut menjadi sebuah gol. Hanya saja kita lihat tadi pergerakan yang dilakukan oleh Rahmat Rifai membuat kesempatan untuk menambah keunggulan menjadi terbuang. Iya, saya pikir keegoisan dari seorang striker harus dibuang jauh-jauh dari seorang Rahmat Rifai. Kita tahu dia berada di posisi offside, tapi seorang Banaken tidak berada di posisi offside apabila bola diberikan. Kembali Yahya Sosomar. Sebuah tendangan yang cukup keras di dalam kotak penalti Persijap Jepara. Yahya Sosomar masih tipis di sisi sebelah kiri gawang Danang Wihatmoko. Masih tetap 1-0 keunggulan sementara Persitara atas Persijap Jepara. Yahya Sosomar, pemain yang juga menciptakan gol pertama bagi Persitara pada menit ke-27 tadi. Dan tambahan waktu di babak pertama tersisa 1 menit lagi. Banaken Bosoken, masih ada Valdo Silva. Hariman Siregar ke Banaken Bosoken. Masih Bosoken. Berusaha melewati 2 pemain Persijap. Pablo Francis dan juga M. Irfan. Gagal Banaken Bosoken kali ini. Dan akhirnya 1-0 adalah keunggulan sementara pada babak pertama bagi Persitara Jakarta Utara atas Persijap Jepara. Setelah gol satu-satunya tadi diciptakan oleh Yahya Sosomar pada menit ke-27. Anda jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League.